pertama adalah putusan peninjauan kembali mengandung banyak permasalahan. Salah satu di antaranya adalah terkait dugaan mengenai keabsahan alat bukti yang dihadirkan di pengadilan tingkat pertama. Di antaranya adalah pertama, keterangan dalam penetapan ahli waris memuat klaim yang sembarangan dan terlalu mudah untuk disinyalir bermasalah. Misalnya mengaku sebagai kerabat Ratu Wilhelmina, mengaku ditugaskan Ratu Wilhelmina dari Belanda ke Indonesia, hingga pemalsuan silsilah anggota keluarga. Kedua, eigendom verponding yang palsu. Melalui penelusuran dokumen secara digital, tidak sulit untuk mengakses arsip-arsip kolonial pada masa Hindia Belanda. Beberapa arsip memang diperuntukkan untuk kegiatan dekolonisasi negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, salah satunya Belanda. Alasan yang kedua adalah hakim di Pengadilan Agama Cimahi, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali tidak pernah memeriksa secara seksama alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Muller bersaudara dan Joe Budi Hartanto, sehingga dengan mudah mengesahkan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tergolong perbuatan tindak pidana. Misalnya saja, warga sejak September 2022 telah melaporkan dugaan pemalsuan keterangan ada akta otentik di penetapan ahli waris yang dilakukan Muller bersaudara, dan laporan pidana tersebut telah diterima pada 15 Agustus 2023. Alasan ketiga, yaitu putusan tersebut telah merampas kepastian tenurial yang telah dimiliki oleh warga Dago Elos, baik berdasarkan SHM maupun HGB, karena putusan peninjauan kembali telah menyatakan sertifikat dan surat turunannya yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut tanah yang berasal dari eigendom verponding 3740, 3741, dan 3742 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Alasan yang keempat adalah tidak terpenuhinya kepastian atas tenurial atau hak atas tanahnya yang berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak lain seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satunya adalah warga tidak dapat merencanakan hidupnya sejak 2016 hingga sekarang karena kasusnya masih tetap berjalan. Alasan yang kelima, hal tersebut dapat menciptakan perpecahan dan memungkinkan warga Dago Elos menjadi korban dari politik adu domba bandit yang ingin merebut tanah kelahiran warga Dago Elos. Alasan yang keenam, putusan peninjauan kembali telah mengesahkan eigendom verponding sebagai dokumen yang diakui di pengadilan, digunakan untuk menggugurkan kekuatan hukum dari sertifikat hak milik dan HGB. Hal tersebut mendorong bangkitnya politik domain verklaring di ibu kota Asia Afrika yang merupakan kuburan dari kolonialisme. Alasan yang ketujuh, putusan peninjauan kembali telah memberikan stigma terhadap warga Dago Elos sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memberikan prasangka pada warga Dago Elos sebagai kriminal. Padahal warga Dago Elos adalah pihak yang menghidupkan tanah mati atau eigendom verponding
dan memuliakannya dengan cara merawat atau menguasai secara fisik dan menjadikannya produktif. Riwayat tanah dan pendaftaran tanah. Menurut catatan BPN Kota Bandung, dari tahun 2000 sampai 2018 tercatat bahwa tanah yang didiami oleh warga Dago Elos merupakan tanah ex-eigendom Verponding 3740, 3741, dan 3742. Eigendom tersebut tercatat dimiliki oleh sebuah perusahaan bernama NV Simongan Kementelgefabrik. Berdasarkan database perusahaan kolonial Hindia Belanda yang dihimpun oleh Universitas Leiden di Belanda, perusahaan tersebut berdiri tahun 1916 di Semarang. Setelah Indonesia merdeka dan berada di masa nasionalisasi, perusahaan-perusahaan di Hindia Belanda dinasionalisasi besar-besaran oleh pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga Indonesia yang tidak memiliki tanah. Catatan warga Dago Elos, pada 1970 seorang warga telah membangun hunian dan kampung di atas tanah eigendom Verponding 3740, 3741, 3742. Beberapa di antaranya telah mendapatkan hak milik, sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan. Di antaranya SHM nomor 03161 atas nama Uci, sertifikat HM nomor 03150 atas nama Delon Dahlan, dan HGB atas nama Nyonya Wari dan Alo Sana. Sementara warga yang belum memiliki hak milik berusaha melakukan pendaftaran tanah sejak tahun 1981. Pendaftaran tanah tersebut telah berada dalam proses adjudikasi yang dikonfirmasi oleh BPN pada tahun 2000. Serta diketahui ada surat pengantar dari Lurah Dago untuk pendaftaran tanah pada tahun 1997 dan surat pendaftaran tanah tahun 2000 kepada BPN Kota Bandung. Namun hingga warga Dago Elos terancam tergusur pada tahun 2024, tidak jelas kelanjutan permohonan pendaftaran tanah tersebut. Perjalanan kasus Dago Elos dari waktu ke waktu. Pada 8 November 2016, Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, Pipin Sandepi Muller, dan Jo Budi Hartanto melalui kuasa hukumnya Alvin Wijaya Kesuma SH dan Yuyus Muhammad Yusuf SH mengirimkan surat mengenai gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Bandung atas 331 KK warga Dago Elos, sebuah kantor pos dan biro dan pemerintah Kota Bandung. Gugatan tersebut menerangkan bahwa warga telah mendiami secara ilegal tanah seluas 6,9 hektar milik kakek dari Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, Pipin Sandepi Muller, bernama George Hendrik Muller, seorang Belanda kerabat Wat Ratu Wilhelmina yang ditugaskan di Belanda. George Hendrik Muller dikabarkan mendapatkan tanah tersebut pada 6 Januari 1900 dari sebuah perusahaan bernama Perseroan Terbatas Pabrik di Tegel Semen Handel Simongan, sebuah perusahaan tegel yang berdiri pada tahun 1916 di Semarang. Tanah tersebut merupakan 3 bidang tanah eigendom Verponding nomor 3740, 3741, dan 3742 yang dikeluarkan oleh Raden Van Justisi Batavia. Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, Pipin Sandepi Muller mengoperkan
3 bidang tanah negara bekas Eigendom Verponding nomor 3740 seluas 5.316 meter persegi. Eigendom Verponding nomor 3741 seluas 13.460 meter persegi. Eigendom Verponding nomor 3742 seluas 44.780 meter persegi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan Akte Van Eigendom atas nama George Hendrik Muller yang dikeluarkan oleh Raad van Justisi Bandung nomor 893/1934, 892/1934 dan 891/1934 kepada Jo Budi Hartanto pada 1 Agustus 2016. Pengoperan itu dibubuhkan pada Akte nomor 1 tanggal 1 Agustus 2016 melalui notaris pembuat akta tanah Tri Nur Septari di Bandung kepada Jo Budi Hartanto yang merupakan direktur utama dari PT Dago Intigraha, perusahaan yang berdiri pada 29 Juli 2016 yang memberikan ganti rugi pada Muller bersaudara atas pelepasan hak tanahnya sebesar 300 juta rupiah. Setelah mendapatkan pengoperan hak Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742 pada 5 Agustus 2016, Jo Budi Hartanto melakukan permohonan pendaftaran tanah kepada BPN Kota Bandung. Atas dasar fakta dan surat gugatan 28 November 2016 pada 24 Agustus 2017 melalui putusan perkara nomor 454/PDTG/2016/PN Bandung, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan beberapa hal. Pertama, menyatakan sah menurut hukum penetapan Pengadilan Agama kelas 1A Cimahi nomor 687/PDTP 2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang penetapan Muller bersaudara sebagai ahli waris dari Edward Muller yang merupakan ahli waris sah dari George Hendrik Muller. 2. Mengesahkan akte pengoperan Eigendom Verponding 3740, 3741 dan 3742 dari perseroan terbatas pabrik di Tegel Semen Handel Simongan kepada George Hendrik Muller pada 6 Januari 1900. 3. Mengesahkan akte pengoperan Eigendom Verponding 3740, 3741 dan 3742 dari Muller bersaudara pada Jo Budi Hartanto. 4. Menyatakan Muller bersaudara dan Jo Budi Hartanto berhak mengajukan permohonan hak kepada BPN Kota Bandung untuk diproses 3 bidang tanah Eigendom Verponding yang dikeluarkan oleh Raad van Justisi Bandung. 5. Menyatakan warga Dagoelos telah melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Menghukum warga untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya, serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT Dago Intigraha, bila mana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan negara. 7. Menyatakan sertifikat dan surat turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut tanah yang berasal dari Eigendom Verponding 3740, 3741 dan 3742 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dan 8. Menyatakan BPN Kota Bandung untuk patuh dan segera melaksanakan proses sertifikasi dan atau menerbitkan sertifikat atas nama PT Dago Intigraha. Pada 9 Oktober 2017, warga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Namun pada 1 Februari 2018 melalui putusan nomor 570/PDT/2017/PT Bandung, Majelis Hakim menolak banding warga Dago Elos. Pada 20 Maret 2018, warga Dago Elos mengajukan permohonan kasasi. Sehari setelahnya, pada tanggal 21 Maret 2018, Muller bersaudara bersama Jo Budi Hartanto melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi juga. Warga Dago Elos kemudian mengajukan kontra memori kasasi pada 10 Mei 2018. Pada 10 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengeluarkan keputusannya melalui putusan nomor 934/PDT/2019 yang memenangkan kasasi warga Dago Elos. Pertimbangan hakim pada saat itu adalah Muller bersaudara dan Jo Budi Hartanto terbukti tidak pernah melakukan konversi atas Eigendom 3740, 3741, dan 742. Selain itu, mereka juga terbukti tidak menguasai fisik tanah tersebut, sehingga tanah tersebut ada pada status tanah yang dikuasai negara, sehingga Muller bersaudara tidak berhak mengoperasikan tanah tersebut kepada Jo Budi Hartanto. Menurut Majelis Hakim Tingkat Kasasi disebutkan bahwa warga telah menguasai tanah tersebut dalam waktu yang lama dan sebagian sudah diberikan hak milik, sehingga Majelis Hakim mengeluarkan putusan untuk membatalkan putusan tingkat pertama dan banding. Pada 10 November 2020, Muller bersaudara dan Jo Budi Hartanto bersama pengacaranya mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan terdapat bukti baru atau hakim yang menentukan. Pada 29 Maret 2022, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa memang telah ada dan telah terjadi kekhilafan hakim di tingkat kasasi, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan memori peninjauan kembali yang diajukan Muller bersaudara dan Jo Budi Hartanto lewat kuasa hukumnya Alvin Wijaya Kesuma SH, dan membatalkan putusan kasasi, mengesahkan kembali putusan di tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan putusan tingkat pertama. Dari pemaparan yang dilakukan oleh warga Dago Elos, pendapat dari ahli, urgensi dari kasus yang dihadapi, riwayat tanah dan pendaftaran tanah, serta perjalanan kasus Dago Elos, kami akan menyampaikan beberapa pertimbangan dan pandangan kami atas dalil-dalil yang telah diajukan oleh para pemohon. 5.2 pertimbangan terhadap dalil pemohon. 5.2.1 pertimbangan atas politik domain verklaring. Menimbang setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama isi putusan PK yang pada pokoknya menjelaskan bahwa putusan PK telah memberikan hak kepada Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, Hakim PK dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa tanah tersebut secara akuo merupakan tanah negara. Meskipun demikian, Hakim PK mengkonstruksikan bahwa Muller bersaudara berhak diberikan prioritas untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bekas pemegang hak Eigendom Verponding. Majelis Hakim PK juga mempertimbangkan bahwa Muller bersaudara telah terlebih dahulu mengajukan pendaftaran pembaruan hak, sehingga Muller bersaudara diberikan hak untuk menguasai tanah tersebut.
Menimbang bahwa atas dasar putusan PK seperti tersebut di atas, para pemohon dalam perkara ini kemudian melakukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Rakyat untuk memeriksa temuannya. Kami menilai bahwa pandangan Majelis Hakim PK demikian adalah praktik untuk menghidupkan kembali domain verklaring. Menimbang bahwa domain verklaring sebelumnya pernah ada dan berlaku di Indonesia pada zaman Hindia Belanda melalui peraturan yang bernama Agraris Wet dan juga Agraris Westlaw 1870. Pada dasarnya, peraturan ini lahir atas desakan pengusaha besar swasta pada masa penjajahan Belanda. Bagi perusahaan swasta yang belum memiliki tanah sendiri dengan hak gendong, maka tidak ada kemungkinan untuk memperoleh tanah yang luas dengan hak atau jangka waktu yang lama. Satu-satunya cara adalah dengan menyewa tanah dari pemerintah dalam jangka waktu 20 tahun. Domain verklaring diartikan sebagai setiap tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak agendumnya adalah domain negara. Dengan cara demikian, penguasa kolonial mengobrol tanah kepada perusahaan swasta untuk mengolah tanah dalam skala besar. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli bernama Haris Redlaw yang telah memberikan keterangannya tentang putusan PK, upaya menghidupkan kembali domain verklaring, pengakuan pemilikan tanah kolonial Belanda, dan penyingkiran hak masyarakat, eksaminasi putusan peninjauan kembali kasus Dargelos yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Rakyat, disebutkan bahwa azas domain verklaring ini sangat menguntungkan negara karena melanggar hak pembuktian dan berpotensi merugikan masyarakat karena dapat sewaktu-waktu mengambil tanah. Domain verklaring menggunakan azas pembuktian terbalik, yaitu apabila negara menuntut suatu tanah, maka yang harus membuktikan adalah yang dituntut. Hal ini tentu memberikan keleluasaan bagi negara untuk bertindak sewenang-wenang dalam mengklaim tanah. Keberadaan azas domain verklaring ini merugikan tanah masyarakat adat karena kebanyakan tanah-tanah tersebut belum didaftarkan, sehingga ketika negara menuntut suatu hak atas tanah tersebut dan masyarakat tidak dapat membuktikannya, maka tanah tersebut menjadi milik negara. Menimbang bahwa ahli juga menjelaskan dalam dokumen ini mengenai semangat negara Indonesia untuk menghapus prinsip dan praktik domain verklaring melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disingkat dengan UUPA. Paradigma UUPA telah meninggalkan dan mencabut konsep domain verklaring dalam sistem hukum tanah nasional. Hal ini terlihat dalam konsideran UUPA bahwa hukum agraria penjajah ini itu tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli. Konsep domain verklaring kemudian diganti dengan hak menguasai negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, UUPA juga mengatur bahwa tanah dengan hak barat menjadi tidak berlaku lagi setelah 20 tahun pasca diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Menimbang bahwa selain domain verklaring, ahli juga menjelaskan UUPA memiliki semangat untuk melakukan reforma agraria. Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria menyebutkan bahwa reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan reforma agraria dilakukan untuk mewujudkan beberapa hal yang menjadi hak rakyat Indonesia. Pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Kedua, menangani sengketa dan konflik agraria. Ketiga, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Keempat, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Kelima, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Keenam, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
dan ketujuh, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Menimbang bahwa hasil dari pembacaan terhadap putusan PK, dasar permohonan dan pendapat ahli tentang pertimbangan hakim PK yang berpotensi menghidupkan domain tergaring, maka Majelis Hakim Pengadilan Rakyat berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut, bahwa semenjak lahirnya UPA, domain tergaring seharusnya sudah tidak lagi diterapkan di Indonesia. Hakim PK seharusnya lebih jeli dalam menganalisis kepemilikan lahan di wilayah Dago Elos, di mana warga telah menetap puluhan tahun dan beberapa kali telah melakukan upaya untuk memperoleh sertifikat atas tanah. Selain itu, pemohon juga telah memanfaatkan lahan yang berstatus akuo dengan baik selama puluhan tahun. Selain itu, berkas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Muller bersaudara seharusnya sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 1980 karena tidak pernah dialihkan ke orang Indonesia atau dikonversi menjadi hak milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, kami menilai bahwa putusan PK telah menghidupkan kembali hukum kolonial di negeri merdeka. Majelis Hakim yang menangani perkara ini juga, Majelis Hakim PK juga yang menangani perkara ini juga mengabaikan prinsip res verwerking dalam hukum pertanahan nasional, bahwa res verwerking adalah prinsip kehilangan hak atas tanah dan kehilangan hak untuk menggugat merupakan suatu prinsip untuk menjamin bahwa tanah tidak boleh diterlantarkan, bahwa setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat berkesimpulan bahwa Majelis Hakim di PN, di PT, kasasi maupun PK mengabaikan fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada tahun 2016 telah melewati batas waktu. Sehingga seharusnya penggugat telah kehilangan hak untuk menggugat. Sudah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya putusan MA nomor 210 tahun 1955 dalam kasus di Kabupaten Pandeglang, bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat di dalam perkara tersebut telah mendiamkan tanahnya selama 25 tahun. Padahal gugatan yang diajukan oleh penggugat, dalam hal ini adalah Muller bersaudara, diajukan pada tahun 2016, yaitu 36 tahun setelah melewati batas waktu konversi hak-hak barat pada tahun 1980. Pertimbangan atas alat bukti. Menimbang, dalam pokok perkara ini, salah satu dalil permohonan dari pemohon mengenai bukti-bukti palsu yang dilampirkan oleh Muller bersaudara dan Jo Budi Hartanto sebagai Direktur PT Dago Intigraha selama persidangan. Bukti-bukti tersebut terdiri dari bukti yang dilampirkan di penetapan Pengadilan Agama kelas 1 A Cimahi nomor 687 PDT P213 PA CMI dan bukti yang dilampirkan di peninjauan kembali nomor akuo. Putusan Mahkamah Agung nomor 934, putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 570 tahun 2017, junto putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 454 tahun 2016. Menimbang bahwa bukti-bukti palsu tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan Muller bersaudara sebagai ahli waris dari Eddie Edward Muller, Muller Junto George Hendrik Muller, Junto George Hendrikus Wilhelmus Muller, dan memutuskan bahwa Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha berhak untuk mendaftarkan tanah bekas Ehendom Perponding nomor 3740, 3741 dan 3742. Majelis Hakim memutuskan untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh pemohon yang bertujuan untuk membuktikan bahwa hakim dalam putusan peninjauan kembali nomor 109 garing PK garing PDT garing 2022 telah memutus berdasarkan bukti palsu.
Menimbang, pemohon telah mengklasifikasi bukti-bukti palsu tersebut ke dalam 3 bagian, yaitu bukti palsu terkait putusan penetapan Pengadilan Agama kelas 1A Cimahi nomor 687/PDT.P/2013/PA.CMI. 2. Bukti palsu terkait peralihan Eichendorff Perponding dari perseroan terbatas di Tegel Semen Handel Simongan kepada George Hendrik Muller yang dipakai untuk menjelaskan keabsahan kepemilikan Muller bersaudara terhadap tanah bekas Eichendorff Perponding nomor 3740, 3741 dan 3742. Dan ketiga, akta Eichendorff Perponding palsu. Ketiga bagian tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara berurutan. Menimbang bahwa penetapan Pengadilan Agama kelas 1A Cimahi nomor 687/PDT.P/2013/PA.CMI telah menjadi dasar bagi hakim PK untuk mempertimbangkan Muller bersaudara sebagai pewaris tanah hak bekas Eichendorff Perponding. Dalam penetapan Dalam penetapan tersebut, Hakim PA kelas 1A Cimahi telah menimbang beberapa hal yang dikemukakan pemohon dalam persidangan dan dijadikan dasar mengabulkan permohonan Muller bersaudara. Pertimbangannya antara lain, George Hendrik Muller menikah dengan seorang wanita yang bernama Rusmah dan dari pernikahannya tersebut punya 5 anak masing-masing bernama Reni binti George Hendrik Muller, perempuan, Eddie Edward Muller bin George Hendrik Muller, Gustav Muller bin George Hendrik Muller, Theo Muller bin George Hendrik Muller, dan Dora Muller bin George Hendrik Muller. Disebutkan pada halaman 1 di bagian tentang duduk perkara di alinea pertama, George Hendrikus Wilhelmus Muller adalah orang Belanda kerabat dari Ratu Wilhelmina Belanda yang ditugaskan di Indonesia. Menimbang, putusan penetapan akta waris menjelaskan bahwa George Hendrik Muller dan Rusmah memiliki 5 orang anak bernama Reni, Eddie Edward Muller, Gustav Muller, Theo Muller, dan Dora Muller. Pemohon mendalilkan bahwa ahli waris dari George Hendrik Muller seharusnya adalah Harry Muller atau Harry Muller, dan Reni bukan merupakan pewaris dari George Hendrik Muller. Para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Arsip Nasional Kerajaan Belanda atau National Archive dan berita duka cita termasuk meninggalnya Rusmah di Limburg, Dagblad pada hari Kamis 7 Desember 1989. Menimbang, putusan penetapan ahli waris menjelaskan bahwa George Hendrikus Wilhelmus Muller merupakan kerabat Ratu Belanda yang ditugaskan di Indonesia. Para pemohon mendalilkan bahwa George Hendrikus Wilhelmus Muller bukan merupakan kerabat Ratu Belanda yang ditugaskan di Indonesia, melainkan merupakan orang yang ditugaskan oleh majikannya untuk menjalankan suatu perusahaan swasta. Para pemohon telah memberikan bukti berupa website resmi keluarga kerajaan Belanda dan keterangan tertulis yang dimuat dalam Arsip Nasional Kerajaan Belanda yang menerangkan bahwa G.H.W. Muller tercatat sebagai administratur untuk Persil Tegal Sari 1 dan 2 untuk mengelola perusahaan Sindawangi. Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh para pemohon, didapat fakta umum bahwa George Hendrik Muller tidak memiliki anak bernama Reni dan George Hendrikus Wilhelmus Muller bukan merupakan kerabat Ratu Belanda yang ditugaskan di Indonesia. Menimbang bahwa pemohon berhasil menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Muller dalam penetapan akta waris dan disahkan oleh hakim peninjauan kembali merupakan bukti palsu, maka dapat dikatakan bahwa penetapan akta waris tersebut tidak sah. Majelis hakim berpendapat bahwa hakim peninjauan kembali telah melakukan kesalahan dalam mengesahkan penetapan ahli waris karena bukti-bukti yang diberikan oleh Muller bersaudara merupakan bukti palsu. Menimbang bahwa hakim peninjauan kembali berkesimpulan Muller bersaudara mewarisi tanah bekas Eichendorff Perponding nomor 3740, 3741 dan 3742 berdasarkan bukti berupa peralihan tanah dari PT Simongan kepada George Hendrik Muller pada tanggal 6 Januari 1900. Para pemohon mendalilkan
pada saat terjadinya peralihan hak atas tanah Eckendorff nomor 3740, 3741, dan 3742, George Hendrik Muller belum dilahirkan dan PT Simongan belum berdiri sebagai badan hukum. Para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa akta kematian George Hendrik Muller dan foto nisan George Hendrik Muller yang menjelaskan bahwa George Hendrik Muller baru lahir pada 24 Januari 1906. Selain itu, dijadikan juga alat bukti berupa laporan kolonial Hindia Belanda yang diberikan oleh Parlemen Belanda dan database perusahaan di Hindia Belanda yang menjelaskan bahwa PT Simongan baru berdiri pada 27 April 1916. Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh para pemohon, didapat fakta hukum bahwa akta peralihan hak atas Eckendorff Perponding dari PT Simongan kepada George Hendrik Muller pada 6 Januari 1900 merupakan akta palsu. Melalui penalaran majelis hakim, tidak mungkin akta dibuat pada tanggal tersebut, sementara kedua belah pihak belum merupakan subjek hukum. Artinya, hakim peninjauan kembali membuat kesalahan dalam mengesahkan akta pengalihan hak atas tanah tersebut karena akta tersebut merupakan akta palsu. Menimbang bahwa hakim peninjauan kembali telah mengesahkan akta Eckendorff Perponding nomor 3740, 3741, dan 3742 sebagai alat bukti yang diajukan oleh Muller bersaudara. Para pemohon mendalilkan bahwa akta tersebut merupakan akta palsu disertai bukti-bukti yang dilampirkan di dalam permohonan, tepatnya kode bukti P26, P28, P32, dan P36. Pada saat peralihan hak atas tanah Eckendorff nomor 3740, 3741, dan 3742, George Hendrik Muller belum dilahirkan dan investment Tegel dan Materialen Handel Simongan belum berdiri sebagai badan hukum. Selain itu, peralihan hak atas tanah Eckendorff tersebut disaksikan oleh notaris yang seharusnya bertugas di Tuban, bukan di Batavia, sebagaimana termuat di dalam P26. P28 memuat nama-nama yang telah mati sebagai notaris bernama H.J. Merton yang sudah meninggal sejak 1905, namun tetap bisa melakukan aktivitasnya sebagai notaris bahkan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Penambahan nama-nama fiktif yang bertugas sebagai kadaster maupun pegawai pengadilan penerbit. P32 memuat nama-nama fiktif dan bekerja tidak sebagai petugas resmi yang tercatat dalam dokumen yang memuat nama-nama pegawai di Hindia Belanda pada masanya dan nama notaris yang sudah lama mati. P36 juga memuat nama fiktif yang bekerja untuk pengadilan Hindia Belanda dan membangkitkan kembali nama orang yang telah meninggal dunia untuk melakukan perbuatan hukum. Bahwa bukti-bukti terkait dengan merupakan bukti yang sah dan beralasan bagi majelis hakim pengadilan rakyat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa akta Eckendorff Perponding yang diajukan oleh Muller bersaudara dan Jo Budi Hartanto merupakan akta palsu. Menimbang, terdapat 3 bukti palsu sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, yaitu 1. Bukti palsu terkait putusan penetapan Pengadilan Agama Kelas 1 Cimahi nomor 687/PDT-P/2013/PA.CNI. Kedua, bukti palsu terkait peralihan Eckendorff Perponding dari perseroan terbatas PT Tegel Semen Handel Simongan kepada George Hendrik Muller yang dipakai untuk menjelaskan keabsahan kepemilikan Muller bersaudara terhadap tanah bekas Eckendorff Perponding nomor 370, 3741, dan 3742. Dan 3. Akta Eckendorff Perponding palsu. Terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Hakim PK telah memutus suatu perkara berdasarkan bukti-bukti palsu. Menimbang bahwa para pemohon sebelumnya telah membuat laporan kepolisian di Kepolisian Daerah Jawa Barat atas dasar bukti-bukti palsu tersebut dengan dasar pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP nomor B-438-5-Res.1.24/2024 Reskrimum
tanggal 6 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar. Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam SP2HP tersebut dijelaskan juga bahwa telah diterbitkan surat permohonan izin penggeledahan terhadap Jo Budi Hartanto. Menimbang, para pemohon telah berhasil membuktikan bahwa Hakim PK telah memutus berdasarkan bukti palsu, sekaligus juga telah terdapat penetapan tersangka melalui SP2HP yang diterbitkan oleh Polda Jabar. Majelis Hakim berpendapat bahwa Muller bersaudara dan Jo Budi Hartanto telah melakukan perbuatan pidana berupa pemalsuan surat dan pemalsuan keterangan di pengadilan, sehingga pihak-pihak tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Apabila ada kesempatan perkara ini diperiksa oleh persidangan negara, maka hakim dapat menggunakan dua alat bukti sah selain surat, yaitu saksi dan persangkaan. Saksi dalam persoalan alat bukti palsu merupakan orang yang melakukan penelusuran surat-surat yang menunjukkan keraguan atas alat bukti surat yang diajukan oleh Muller bersaudara dan Jo Budi Hartanto. Adapun bukti persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR dan menentukan bahwa persangkaan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada persesuaian satu sama lainnya. Dalam pasal 1915 KUH Perdata dikenal adanya dua persangkaan, yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang dan persangkaan berdasarkan kenyataan. Pasal 1916 KUH Perdata juga menentukan persangkaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang. Kedua, peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari hutang. Ketiga, kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim. Dan keempat, kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak. Jelas sekali berdasarkan fakta-fakta tentang persangkaan-persangkaan tersebut mengenai pemalsuan dalam dokumen yang digunakan di pengadilan telah terjadi. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya pengadilan negara tidak membiarkan adanya putusan yang berlandaskan suatu kebohongan. Menimbang, hakim pada sidang rakyat juga akan melihat mengenai hukum terkait adanya bukti palsu, baik ketika sidang masih berjalan maupun setelah adanya putusan. Penelusuran hukum tentang adanya bukti palsu saat persidangan masih berjalan berguna untuk perkara-perkara sejenis yang mungkin akan muncul karena dipicu putusan PK dalam kasus ini. Adapun posisi hukum mengenai adanya bukti palsu setelah adanya putusan pengadilan bermanfaat untuk melihat kemungkinan penyelesaian di wilayah negara setelah adanya putusan peninjauan kembali ini. Pasal 1872 KUH Perdata menyatakan, jika suatu akta otentik yang berupa apa saja dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan reglamen acara perdata. Pasal 3138 ayat 7 HIR menyatakan, jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimasukkan itu menimbulkan sangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri mengirim segala surat itu kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu. Pasal 138 ayat 8 HIR mengatakan perkara yang dimajukan pada pengadilan negeri dan belum diputus dipertangguhkan dulu sampai perkara pidana itu diputuskan. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR di atas memberikan kita pemahaman bahwa apabila bukti palsu ini telah terungkap pada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, hakim seharusnya menunda persidangan sampai perkara pidananya diputuskan. Proses di pengadilan negeri sebagaimana dalam perkara ini bukan hal yang tidak umum. Sebaliknya, proses peradilan yang seolah-olah berdasarkan hukum ini sayangnya sering terjadi di tempat-tempat lain. Proses yang kami maksud adalah memilah dan memilih hukum untuk merampas hak rakyat. Sesungguhnya, tidak adanya pembuktian mengenai dokumen palsu dalam persidangan yang telah lalu tidak terlalu menentukan posisi dan status warga Dago Elos
karena melalui res working yang sudah didalilkan oleh kami di pertimbangan sebelumnya saja sudah cukup untuk menentukan bahwa warga Dago Elos memiliki hak atas tanah. 5.2.3 pertimbangan atas alasan pengajuan peninjauan kembali yang tidak rasional. Menimbang, para pemohon mendalilkan jika alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Muller bersaudara tidaklah rasional dari sisi formil. Dalam putusan peninjauan kembali, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan peninjauan kembali beralasan menurut hukum sebab terdapat suatu kesilapan hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi tanggal 29 Oktober 2019. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, alasan hukum peninjauan kembali diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mana terdiri dari alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Kelima, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Keenam, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali karena terdapat suatu kehilapan hakim merupakan alasan yang paling sering frekuensinya dalam praktik. Alasan tersebut dapat mengarah pada pertimbangan hakim yang dianggap keliru oleh pemohon peninjauan kembali, sehingga alasan ini dianggap sangat luas jangkauannya dan cenderung tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Menimbang bahwa alasan kehilapan hakim dan suatu kekeliruan yang nyata kerap kali dianggap sebagai suatu hal yang sama, sehingga dapat dikatakan belum terdapat batasan daripadanya. Dengan kata lain, ruang lingkupnya sangat luas, yakni tidak hanya hukum formil tetapi juga hukum material. Menimbang bahwa upaya hukum peninjauan kembali dikenal pula sebagai upaya hukum luar biasa karena undang-undang memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala persyaratan yang ketat. Terlebih lagi, syarat-syarat yang ketat tersebut ditujukan guna menerapkan azas keadilan terhadap pemberlakuan azas kepastian hukum. Karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Menimbang bahwa Muller bersaudara mendalilkan jika peninjauan kembali yang diajukan berdasarkan pada alasan sebagai berikut. Pertama, pertimbangan hukum majelis hakim kasasi sebagai judex juris pada halaman 52 putusan kasasi karena telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung serta telah salah menerapkan hukum atas fakta dan bukti surat yang telah dihadirkan dan diperlihatkan di muka persidangan. Kedua, kekeliruan hakim terhadap hukum acara. Menimbang para pemohon kemudian mendalilkan bahwa judex juris majelis hakim tingkat kasasi telah mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan jika dalil Muller bersaudara tidaklah beralasan menurut hukum. Adapun dalil-dalil judex juris ialah sebagai berikut. Pertama, hak gendong verbonding tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980. Maka kepemilikan dengan alas hak itu sudah berakhir. Kedua, suatu alas kepemilikan berakhir, maka status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Ketiga, tanah yang sudah berstatus dikuasai oleh negara, maka pengalihan hanya boleh dilakukan oleh negara.
Keempat, negara diberi kewenangan mengalihkan, maka pengalihan itu diserahkan kepada keputusan pemegang otoritas. Kelima, jika sudah ada pihak menguasai secara fisik yang menempatinya secara turun-menurun dengan iktikat baik, maka prioritas pengalihan diberikan kepada penguasa fisik itu. Menimbang bahwa kemudian majelis hakim tingkat peninjauan kembali memberikan pertimbangan yang berbeda, yang mana diuraikan sebagai berikut, 1-8 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa para pemohon mengajukan keterangan ahli dari Profesor Dr. Sidarta yang pada pokoknya menyatakan majelis hakim tingkat peninjauan kembali mengajukan pendapat mengenai first come first serve, yakni pihak yang lebih dulu mendaftarkan diri ialah pihak yang diberikan hak tersebut. Dalam konteks perkara ini, ahli menilai jika majelis hakim peninjauan kembali lebih mengutamakan Muller bersaudara yang lebih dahulu berupaya mendaftarkan tanahnya berbanding terbalik dengan para pemohon yang telah menempati tanahnya secara fisik dan turun-temurun. Menimbang berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat mempertimbangkan bahwa terdapat alasan pengajuan peninjauan kembali yang tidak rasional, dimulai dari tidak jelasnya tolak ukur kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, hingga mengutamakan upaya pendaftaran tanah oleh Muller bersaudara dibandingkan dengan penguasaan fisik warga Dago Elos yang telah dilakukan secara turun-temurun dan dengan beriktikat baik. Majelis Hakim PK yang memutus peninjauan kembali berdasarkan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata justru hilaf atau justru secara nyata keliru dalam memutus dan membatalkan kasasi karena mengabaikan ketentuan pokok agraria dan berbagai ketentuan yang lainnya. Menimbang banyaknya kekeliruan yang nyata dari proses persidangan akuo, maka patut diduga kuat telah terjadi peradilan yang sesat, terutama dalam proses tingkat pertama pengadilan negeri, banding di pengadilan tinggi, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. (5.2.4) Pertimbangan atas penalaran hukum dan berpikir Hakim Peninjauan Kembali. Menimbang Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah menggunakan model penalaran hukum positivistik sehingga tidak mampu menjangkau makna hukum sebagai pemberi keadilan, melainkan hanya sebagai regulasi dan bagaimana regulasi diterapkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan. Digunakannya model penalaran hukum positivistik ini membuat Hakim Peninjauan Kembali berpartisipasi secara aktif membangkitkan kembali politik domain verklaring di Indonesia seperti dinyatakan dalam keterangan ahli tertulis Profesor Sidarta dan dikutip dalam pertimbangan 5.2.1 di atas. Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan model penalaran hukum seperti ini telah gagal untuk mengidentifikasi kebenaran material dan hanya berfokus pada formalitas dalam hukum pertanahan dengan basis surat menyurat formal yang akan selalu merugikan warga yang tidak mempunyai akses kepada kekuasaan. Dalam perkara Dago Elos ini, Majelis Hakim Peninjauan Kembali lebih mengutamakan Muller bersaudara yang lebih dahulu mendaftarkan tanahnya, berbanding terbalik dengan para pemohon yang telah menempati dan memanfaatkan tanahnya secara fisik dan turun-temurun, serta berupaya memenuhi legalitas yang dibutuhkan, namun mengalami berbagai hambatan struktural. Menimbang selanjutnya dengan model penalaran hukum positivistik ini, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat melihat bagaimana Hakim Peninjauan Kembali kemudian gagal melakukan penalaran hukum yang wajar dengan melakukan penyimpulan yang terburu-buru dan melakukan ignoratio elenchi yang mengabaikan keterkaitan fakta-fakta yang sudah dipaparkan selama proses persidangan berlangsung sebagai berikut. Pertama,
Hakim peninjauan kembali secara berulang-ulang menunjukkan pemihakan yang tidak berimbang kepada penggugat pada tingkat pertama. 1. Alat bukti yang dilampirkan Jo Budi Hartanto dan Muller bersaudara di tingkat pertama tidak ada satupun yang menyebutkan tentang keterangan lurah dalam surat tertanggal 24 Oktober 2016. 2. Dalam memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Alvin Wijaya Kesuma SH selaku pengacara Jo Budi Hartanto dan Muller bersaudara pun tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan keterangan lurah dalam surat tanggal 24 Oktober 2016. Satu-satunya surat yang tercatat dalam alat bukti pengadilan tingkat pertama adalah surat jawaban dari kantor pertanahan Kota Bandung yang ditulis oleh M. Unu Ibnudin SE MSI Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Oktober 2014 sampai Maret 2017 untuk menjawab surat tanggal 5 Agustus 2016 yang dikirim Jo Budi Hartanto sebagaimana tercatat sebagai alat bukti di tingkat pertama dengan kode P44. Karena itulah, hakim tampaknya melakukan kesalahan menamakan surat Kepala Pertanahan Kota Bandung menjadi surat lurah. Isi surat tersebut menerangkan bahwa tanah yang saudara mohon yang berasal dari tanah negara bekas hak Ekendom Verponding 3740, 3741, 3742 terletak di Blok Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, seluas 69.346 meter persegi, sesuai data di Kantor Pertanahan Kota Bandung tercatat atas nama NV Semen Fabrik Unmaterialmen Handel Simongan. B. Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1979 Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat, bahwa tanah tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan kepada bekas pemegang hak penggarap di atas tanah tersebut apabila memenuhi persyaratan akan diberikan hak baru atas tanahnya kecuali apabila tanahnya diperlukan untuk pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum. C. Bahwa sesuai catatan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, bekas pemegang hak yaitu NV Semen Tegel Fabrik Unmaterialmen Handel Simongan tidak pernah mengajukan pembaruan hak. D. Bahwa berkaitan dengan klaim ahli waris George Hendrik Muller atas tanah tersebut, maka pada prinsipnya yang bersangkutan dapat juga memohon sertifikat atas tanah tersebut apabila secara fisik tanahnya dikuasai. 4. Dalam surat tersebut tidak disinggung maupun dijelaskan bahwa tidak ada satupun dari para tergugat garis miring penggarap atau yang menghuni tanah objek sengketa yang mengajukan hak atas objek sengketa. 5. Pihak yang disinggung oleh NV Semen Tegel Fabrik Unmaterialmen Handel Simongan, pihak tersebut disinggung tentang beberapa hal. Di antaranya, 1. Sebagai pemilik atas Ekendom Verponding 3740, 3741, 3742. 2. Pihak tersebut tidak pernah melakukan pembaruan hak atau konversi. 3. Tanah tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 6. Pihak lain yang disinggung dalam surat tersebut adalah ahli waris George Hendrik Muller. Pihak tersebut disinggung tentang beberapa hal. A. Ahli waris George Hendrik Muller mengklaim sebagai pemilik atas Ekendom Verponding 3740, 3741, 3742. B. Ahli waris George Hendrik Muller bisa mengajukan sertifikat tanah apabila secara fisik tanahnya dikuasai. 4. Penawaran hukum yang wajar dari fakta dan bukti tersebut tidak akan menempatkan surat kantah atau surat lurah dalam bahasa hakim PK tersebut sebagai bukti yang menguntungkan Muller. 5. Hakim tanpa dasar secara ugal-ugalan menafsirkan surat yang merugikan Muller menjadi menguntungkannya. Oleh karena itu sangat jelas terlihat keberpihakan hakim kepada Jo Budi Hartanto dan Muller bersaudara. Kedua, 1. Pendapat hakim tentang surat lurah 24 Oktober 2016 yang menganggap tidak ada satupun dari para tergugat atau penggarap atau yang menghuni tanah objek sengketa yang mengajukan hak atas objek sengketa adalah keliru
berbahaya, dan salah. Karena A. Berdasarkan beberapa tergugat atau penggarap telah mengajukan permohonan sertifikasi sejak 1986 hingga tahun 2000 dan telah memasuki proses adjudikasi. B. Beberapa tergugat atau penggarap dan yang menghuni tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunan yang dikeluarkan. C. Kedua hal tersebut pernah dilampirkan sebagai alat bukti persidangan di tingkat